warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadrika Abdillah. Saya dari Prodi Teknik Biologi kelas A, Stikes Widya Digital Wisata Malang. Pada video kali ini, saya akan memberikan materi tentang detektor radiasi. Detektor radiasi merupakan tradus atau sensor yang dapat mengenali adanya radiasi nuklir, baik alfa, beta maupun gamma. Pendeteksian radiasi ionisasi dalam sekitar menjadi sangat penting karena tubuh manusia tidak mampu menghindar kehadiran radiasi ionisasi. Konsep dasar pendeteksian radiasi ionisasi berdasarkan atas interaksi partikel radiasi dalam materi penyusun detektor, sehingga terjadi ionisasi. Saya akan menjelaskan salah satu contoh dari detektor radiasi, yaitu Geiger-Müller. Langsung saja. Pencaca Geiger atau yang biasa disebut detektor Geiger-Müller merupakan salah satu detektor yang menggunakan prinsip ionisasi. Detektor Geiger-Müller ditemukan oleh seorang fisikawan bernama Hans Geiger bersama seorang ilmuwan Ernest Rutherford pada tahun 1908. Pada awalnya, perangkat detektor ini hanya terdiri atas sebuah kawat di dalam sebuah tabung yang diselubungi oleh logam dengan jendelanya yang berupa gelas atau mika. Kawat dan tabung logam tersebut terhubung pada sebuah power supply. Kawat logamnya diisolasi dari tabung itu sendiri, diletakkan di sepanjang seluruh porosnya. Pengaturan khusus ini memastikan bahwa perbedaan potensial sekitar 1000 volt dibuat antara tabung dan kawat melalui resistansi urutan 1 miliar ohm. Untuk membaca pengukurannya, digunakan transistor penguat dan penghitung. Dengan berjalannya waktu, kemudian Geiger-Müller dikembangkan oleh Walter Müller, yaitu seorang murid Geiger. Awal mulanya Geiger-Müller hanya bisa mendeteksi sinar alfa. Setelah dikembangkan, detektor ini dapat digunakan untuk mendeteksi radiasi sinar alfa dan radiasi sinar beta. Pada kondisi tertentu, detektor Geiger-Müller dapat digunakan untuk mendeteksi radiasi gamma, walaupun tingkat reliabilitasnya kurang. Detektor Geiger-Müller tidak dapat digunakan untuk mendeteksi radiasi neutron. Prinsip kerja dari detektor ini menggunakan asas ionisasi gas yang terjadi di dalam tabung detektornya. Gas akan bersifat konduktor ketika partikel atau foton radiasi menyebabkan gas, yang umumnya argon, menjadi konduktif. Alat ini kemudian akan membesarkan sinyalnya dan menampilkan pada indikatornya yang bisa berupa jarum penunjuk, lampu, dan bunyi klik. Perangkat detektor Geiger-Müller juga mengalami perkembangan. Yang pertama, tabung detektor berbentuk silinder yang di dalamnya berisi gas, biasanya berupa gas helium, neon, atau argon, yang akan bersifat konduktif ketika ditumbuk partikel radiasi yang diukur. Yang kedua yaitu elektroda, yang terdiri dari anoda dan katoda. Pada detektor Geiger-Müller, dinding tabungnya bertindak sebagai katoda, sedangkan jarum di dalam tabung Geiger tersebut bertindak sebagai anoda. Yang ketiga yaitu terdapat power supply. Yang keempat, penampilannya adanya radiasi berupa jarum penunjuk, lampu, atau bunyi klik. Tujuan utama penggunaan alat ini berbeda-beda. Di antaranya, yang pertama, untuk memantau dosis radiasi yang dikumpulkan oleh seseorang. Yang kedua, untuk mendeteksi dan mengukur tingkat iradiasi di lingkungan, benda, atau orang. Yang ketiga, untuk merekam dan menganalisis data yang diperoleh. Yang keempat atau yang terakhir yaitu untuk menerima data terperinci dan akurat tentang jenis sumber radioaktif. Detektor Geiger-Müller mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu produksi simpel dan sederhana, biaya murah, dan operasionalnya mudah. Namun kekurangannya yaitu tidak dapat digunakan